Hello, my name is Alif Asminagraha and I'm from KM45 in an International 1 class. And as you can see, this video is taken from a day before we are going to interview from one of the student from SMP 5 Negeri Bandung. And what are we going to interview about? We are going to interview them about a digital footprint. So we want to test their knowledge about digital footprint. And what is it for? Is for one of our assignment in competence active communication. Fabian Fabian. Fabian, oke. Fabian dari kelas berapa? dari kelas 8. Kelas 8. Oke, Abang izin minta waktunya ya. Oke, Fabian punya ini nggak? Sosial media nggak? Punya Apa aja sosial medianya? IG, Mm-mm. TikTok, Mm-mm. ya. Oke, segitu aja ya. Fabian aktif nggak dari ketiga sosial media yang Fabian sebutin barusan? Aktif. Aktif. Nah, biasanya Fabian dengan sosial media ini Fabian memakainya itu untuk apa? Kadang untuk ngepost sehari-hari Mm-mm. sama ngepromosiin IGSS juga. Oke. Nah, untuk berikutnya dari akun sosial media Fabian ini, Fabian ada di private atau ada yang di publik nggak akunnya? Ada 2 akun, satu di public, satu di private. Oh, jadi ada 2 akun lah istilahnya ya. Oke. Nah, untuk berikutnya, Fabian tahu nggak jejak digital? Kira tahu. Nah, kalau tahu apa itu jejak digital menurut Fabian sendiri? Jejak digital tuh Nggak apa-apa, santai aja. jadi kayak yang foto-foto lama terus kayak Mm-mm. biasanya kesimpan lama, jadi ya itu jejak digital. Oke. Nah, menurut Fabian sendiri, sikap Fabian itu di sosial media mempengaruhi nggak ke jejak digital? Lumayan. Lumayan. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Nah, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dari yang sebelah kiri. Nama aku Kiana dari kelas 7. Kelas 7. Aku Zahra. Zara. Oke. Izin waktunya sebentar ya. Mulai dari ini maaf. Kiana. Kiana. Oke, Kiana punya akun sosial media nggak? Punya Kalau boleh tahu apa aja? TikTok sama Instagram. TikTok dan Instagram. Nah, dari Anda sendiri? Aku TikTok, Instagram, WhatsApp gitu. WhatsApp. Oke, Dani. Kira-kira mulai dari aktif nggak di sosial media itu? Lumayan. Kalau dari Anda sendiri? Aku enggak sih, paling ngeliat story orang doang. Aku sendiri enggak. Oke. Nah, dari akun sosial media yang kalian sebutin barusan itu, kalian akunnya itu ada yang di publik atau di private nggak? Aku private semua. Kalau dari Aku sendiri? yang satunya di private, satunya enggak. Berarti ada 2 akun lah istilahnya kan? Oke. Nah, mulai dari yang ini, kalian tahu nggak apa itu jejak digital? Enggak sih dengar. Nggak tahu. Yang apa? Kalau aja. Kalau dari sendiri? Tahu Tahu. Kalau boleh tahu bisa dijelasin nggak apa itu? informasi-informasi yang kita tinggalin di internet. Kayak Betul. foto atau komen-komen dulu ya, semuanya. Semuanya Nah. publikasi. Oke, untuk terakhirnya nih, menurut kalian perilaku di sosial media yang kalian gunakan itu kira-kira mempengaruhi nggak ke jejak digital? Pengaruhnya mungkin Boleh. ngaruh banget. Oke, makasih ya. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dari yang sebelah kiri. Hafiz kelas 8. Silakan. Fabio kelas 8 juga. Adin kelas 8. Farid kelas 8. Oke, izin minta waktunya sebentar ya. Oke, mulai dari yang paling pojok. Kamu punya akun sosial media nggak? Punya. Apa aja? IG, Discord kayak sama WA. Kalau itu? WhatsApp, Instagram, sama TikTok. Oke, kalau ini? WhatsApp, Instagram sama TikTok. Sama. Sama. Oh, sama juga. Sama. Oke.
Nah, yang untuk berikutnya, kalian aktif nggak di akun sosial media yang kalian sebutin itu barusan? Nggak terlalu aktif sih. Nggak terlalu. Cuma aktif lumayan. Aktif. Aktif. Parah ya. Ya, sembarang banget. Oke. Nah, kalian menggunakan akun sosial media itu untuk apa coba? Kadang cuman buat lihat story orang aja. Story orang aja. Oke, Faris nih. Biar gak bosan aja sih di rumah. Oh, biar nggak bosan aja. Wih. Lihat story teman-teman terus lihat kayak berita gitu kadang-kadang. Bagus, bagus. Paling ngeliat story terus ngechat sama ya nge-like-in pesan orang. Ya pada dasarnya gitulah ya. Nah, di akun sosial media itu, di akun kalian tuh ada yang di publik atau di private nggak? Saya cuma satu akun jadi di public. Public. Satu di public sama private, satu lagi. Aku di private. Private. Aku di private semua. Private. Oke, nah untuk yang berikutnya, dari kalian berempat ini tahu nggak yang namanya itu jejak digital? Tahu. Tahu? Kok tahu bisa dijelasin nggak? Kayak riwayat atau riwayat kita di sosial media. Contoh? Saya kurang tahu. Udah tahu ya, Pak. Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Kurang tahu. Nah, oke. Jadi singkat ceritanya itu, jejak digital itu merupakan aktivitas yang kita telah dilakukan di sosial media tersebut. Gambarannya tuh seperti ini. Abang ambil contoh di YouTube. Nah, YouTube itu kan kita biasanya sering nonton. Misalnya contoh abang nonton Upin Ipin. Nah, pada saat abang nonton Upin Ipin itu pasti udah tercantum di histori abang. Nah, itu namanya disebut jejak digital. Oke. Nah, untuk terakhir nih. Menurut kalian perilaku apa yang kalian mempengaruhi di sosial media dalam jejak digital itu? Kembali yang tadi, jawab aja merasa waspada atau tidak ya? Waspada. Waspada juga sih. Harus waspada soalnya takutnya kayak dicek gitu sama teman-teman atau enggak kayak di stalk gitu. Pada stalk gitu. Oke. Patut diwaspadai karena takutnya kesebar gitu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Boleh kenalan lu nggak nih? Namanya siapa kira-kira? Nama aku Gina Merisa Alamsyah. Ya, dipanggil Gina. Gina. Nama aku Raina Saskia Tanjung, dipanggil Raina. Raina. Nama aku Keiza Lutfiani Nurul Rahman, dipanggil Keiza. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, kalian pada punya sosial media nggak? Punya. Punya semua. Kalau boleh tahu, kalian main apa aja nih sosial medianya nih? Kalau aku main WA, Ya, Instagram, TikTok, Twitter sama Twitter. Line. Oh my god, banyak. Oke. Kalau aku WA, TikTok, apalagi IG, Twitter, Line, Telegram. Oke. WA, IG, TikTok, udah kayaknya. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih, kalian aktif nggak tuh di semua sosmed itu? Aktif sih. Aktif Iya. semua ya. Nah, biasanya akun sosial media ini dipakai buat apa nih kalau boleh tahu? Kalau aku biasanya buat cari informasi-informasi gitu yang aku nggak tahu. Terus? Dah. Ya sama sih, kadang buat chattingan, kadang buat nyari informasi gitu sih. Ya, sama. Terus Sama. kayak lihat ya story temen juga. Oh, story teman ya. Nah, terus akunnya kalian di private atau public? Ada yang di private, ada yang public gitu. Sama. Oke, sama ya. Kalian kira-kira tahu nggak nih jejak digital ini apa? Jejak digital apa? Jejak digital? Nggak tahu. Nah, jadi jejak digital itu dimana kalau misalkan kalian ngepost foto nih, misalkan kemarin makan bakso. Nah, kalian bisa lihat lagi kan? Nah, itu namanya jejak digital. Jadi apa yang kalian foto kemarin itu masih bisa dilihat sekarang lagi. Nah, menurut kalian nih perilaku kalian ini mempengaruhi jejak digital ini nggak sih? Berpengaruh tidak? Kayak misalkan kalian foto lagi make up, lagi apa gitu, berpengaruh nggak ke kayak ke reputasi kalian gitu? Berpengaruh, sangat berpengaruh nggak? Kayaknya iya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Oke, paling itu sih dari saya. Makasih ya guys. Ya, makasih. Ya, siap. Foto dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Raden Zata, saya dari Telkom University, bermaksud untuk interview Abang, meminta waktu Abang untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami berikan mengenai digital footprint. Sebelumnya, saya mau bertanya seputar informasi lengkap Bang JJ sendiri. Boleh diberitahu? Oke, halo Raden Zata dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku JJ Jailani. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Telkom University, dan kegiatan sehari-hari aku saat ini aktif di media sosial, terutama di platform TikTok. Juga sekarang lagi sibuk ikut kegiatan magang merdeka di salah satu perusahaan di Bandung. Baik, terima kasih. Langsung aja nih, pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama nih Abang jadi content creator? Kalau dibilang berapa lama sih, sebenarnya belum cukup lama ya, karena aku juga salah satu content creator yang bisa dibilang baru menetas gitulah, kurang lebih sudah 3 tahun gitu ya menginjakan kakinya di media sosial, terutama di TikTok. Jadi dimulai dari tahun 2020 awal tuh waktu pandemi sampai sekarang 2023, kurang lebih 3 tahunan lah main-main di TikTok gitu. Baik, menurut Bang JJ, apakah dengan adanya teknologi sekarang ini itu tuh membantu nih Bang JJ sebagai content creator? Dan kalau boleh tahu, kenapa nih? Kalau ditanya seberpengaruh apa perkembangan teknologi informasi, tentu sangat berpengaruh banget ya di era modern saat ini. Apalagi kan sekarang lagi marak-maraknya apa-apa tuh ada di media sosial gitu kan. Nah, kalau ditanya teknologi, kan teknologi itu sebuah sarana atau wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya melalui platform media yang ada di sekitar kita sekarang gitu ya. Jadi teknologi itu sangat berpengaruh ya, baik itu bagi individu ataupun bagi para pelaku bisnis terutama. Soalnya kan sekarang banyak banget ya pelaku-pelaku bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi gitu kan, dari segi dari segi pemasaran yang mereka lakukan, kayak dari dari cara mereka mempromosikan produknya mereka melalui dengan pemanfaatan teknologi gitu kan, kayak bikin inovasi-inovasi baru, bikin konten. Terus juga kan sekarang teknologi itu banyak banget ya jenisnya, kayak dari HP yang kita punya pun itu udah termasuk dalam ranah teknologi gitu kan, kayak laptop, mungkin smart TV atau smartphone dan smart yang lainnya. Pokoknya sangat berpengaruh banget bagi kita semua sih teknologi itu. Baik, baik, terima kasih jawabannya. Ini Bang JJ kan udah 3 tahun nih sebagai content creator. Kira-kira rintangan apa aja sih yang pernah dilalui oleh Bang JJ sendiri? Waduh, kalau ditanya rintangan sebagai konten kreator tentunya banyak banget ya. Sebenarnya disclaimer dulu, aku tuh menginjakan kaki di media sosial tuh secara tidak disengaja gitu. Ya bisa dibilang kayak ya udah let it flow aja, apa yang aku ada di depan aku ikutin gitu. Jadi aku bisa dibilang konten kreator yang nggak diniatin dari awal gitu. Jadi ya udah karena rezekinya mungkin di situ gitu ya. Jadi ada kesempatan juga buat lebih explore lagi di dunia media sosial. Nah, kalau ditanya sama Zata ya tentang rintangan yang dihadapi sebagai konten kreator, tentunya banyak banget. Tapi di sini aku pengen ngasih 3 poin utama aja kali ya sebagai rintangan yang menurut aku cukup lumayan besar gitu. Yang pertama, yang namanya konten kreator itu kan tugasnya bikin konten.
bikin konten, share konten, terus dapat feedback dari audiens yang nonton kita gitu kan. Nah, yang pertama rintangannya itu adanya tuntutan untuk menjadi kreator yang kreatif. Soalnya apa ya namanya tuh, kan yang namanya konten kreator itu yang mereka memberikan atau share informasi apa yang kita punya ke audiens kita. Tentunya orang-orang itu pasti akan apa ya namanya tuh, akan interest ke kita kalau misalnya konten yang kita share itu ya kreatifnya tuh tinggi gitu, tingkat kreativitasnya tuh tinggi dalam segi perencanaan bikin konten, apalagi output yang dihasilkan dari konten itu sendiri. Intinya tuntutan untuk menjadi seorang yang kreatif, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ya, itu yang tadi aku bilang tadi, yang kedua itu sebagai apa ya, rintangannya itu jadi pemenuh kebutuhan informasi bagi followers atau audiens kita gitu. Jadi itu sih, jadi kayak tuntutannya tuh apa namanya itu, jadi kita tuh dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi dari audiens kita gitu, atau followers kita. Kayak misalkan Raden Zata nih butuh apa di media sosial. Nah, kita kan sebagai seorang kreator di bidangnya tentunya kan harus bisa memenuhi kebutuhan followers kita gitu. Jadi itu sih rintangannya, harus bisa memenuhi kebutuhan informasi dari followers atau audiens kita gitu. Terus yang ketiga rintangannya itu konsistensi sih menurut aku, karena seorang konten kreator itu kan pasti ada masanya kita rajin-rajinnya bikin konten, terus ada masanya kita rajin-rajinnya apa ya, malas-malas apa, rajin-rajinnya bikin konten, rajin-rajinnya bikin inovasi-inovasi baru buat konten kita sendiri. Terus juga ada masanya juga ketika kita malas. Nah, malasnya ini yang jadi hambatan terbesar sih bagi aku. Soalnya kan kalau konten kreator itu, kalau misalkan dia pengen tetap apa ya namanya, tetap eksis, tetap kelihatan aktif sama followers di media sosial, kan harus konsisten ya. Konsisten dalam bikin konten, terutama konsisten dalam menjaga image-nya sendiri sebagai konten kreator dan lain sebagainya. Jadi intinya ada 3 rintangan yang tadi aku udah sebutin. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya ngomongin content creator kan pasti terpapar terus ya di sosial media. Kayak muka kita, diri kita itu terpapar terus di sosial media. Menurut Abang, seberapa penting sih jejak digital bagi seorang content creator? Kalau dibilang seberapa penting, penting banget bagi seorang content creator. Kan soalnya bisa dibilang lah ya, istilahnya content creator itu public figure-nya di media sosial gitu kan. Otomatis kita harus bisa menjaga jejak digital kita agar tetap terlihat baik di mata audiens. Ya walaupun nggak selalu kelihatan baik sih, pasti ada aja apa ya, sesuatu yang bikin mereka tuh kecewa gitu-gitu sih paling. Oke, dari pengalaman Bang Jiji sendiri, apakah jejak digital itu berpengaruh ke reputasi Bang Jiji di sosial media, di TikTok? Mungkin bagi kreator yang belum, menurut aku ya, bagi kreator yang belum besar-besar banget seperti aku mah cukup penting sih. Soalnya kadang kan jejak digital itu ya track record kita di media tuh kayak gimana kan. Misalkan dari zaman dulu kita di media sosialnya tuh udah kayak gimana sih sebelum kita punya followers yang banyak gitu kan. Apakah banyak aib-aib kita yang ada di medsos gitu kan. Itu kan jadi jejak digital juga ya. Terus juga kan jejak digital itu sifatnya apa ya, dia tuh bisa pakem apa ya istilahnya bisa permanen jejak digital itu. Kayak misalkan lu bikin apa namanya, bikin konten nih, misalkan di Twitter upload status tapi pakai kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, atau misalkan mengandung kata-kata yang bisa merusak reputasi lu sendiri, tuh kayaknya penting deh. Soalnya kalau misalkan kita
bikin aneh-aneh di media sosial itu kan udah termasuk jejak digital juga ya. Apalagi kalau misalkan kita sembarangan upload gitu. Gitu sih. Jadi intinya penting bagi reputasi aku sendiri sih. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara Bang JJ menjaga jejak digital Bang JJ supaya tetap baik nih sebagai content creator? Cara menjaganya gampang sih. Yang penting mah berhati-hati aja dalam bermedia sosial. Pokoknya intinya etika-etika di media sosialnya harus dijaga ya. Soalnya kalau misalkan kita lengah sedikit, media sosial tuh kan kencang banget ya. Kayak penyebarannya tuh kencang banget. Jadi apa yang kita upload di media sosial, apa yang kita sajikan di media sosial tuh pasti akan cepat diterima juga sama orang-orang. Jadi kayak harus hati-hati aja. Intinya mah kayak gitu. Hati-hati dalam bermedia sosial. Terus juga yang kedua, etika dalam bermedia sosialnya dipakai. Biar nggak terjebak di dalam lubang yang berbahaya. Oke, berhati-hati dan menjaga etika. Betul. Iya. Selanjutnya bagaimana menurut Bang Eji nih, bagaimana content creator akan berkembang di tahun-tahun yang akan datang? Bagaimana cara konten kreator biar berkembang ya? Yang pertama, sebenarnya balik lagi sih ke yang pertanyaan nomor 4 tadi. Yang penting kita harus bisa berinovasi, sama harus bisa ngelihat ngelihat mungkin harus mengikuti perkembangan zaman sih kuncinya. Soalnya kalau misalkan kita nggak ikut perkembangan zaman, kita tuh bakal ketinggalan nggak sih? Soalnya kan kebanyakan yang main media sosial tuh kebanyakan zaman sekarang tuh ya anak-anak generasi Z gak sih, kayak seumuran kita gitu kan. Jadi intinya mereka tuh kan pasti generasi Z itu pengen mendapatkan sesuatu yang relate bagi mereka gitu kan, kalau kata bahasa anak zaman sekarangnya mah. Jadi intinya kita harus ikut perkembangan zaman biar bisa terus eksis juga di media sosialnya dan gak akan mati gitu. Jadi bisa terus berkembang gitu. Intinya kayak gitu sih. Oke, jadi yang tadi itu barusan pertanyaan terakhir dari kami. Ya, jadi kami mau mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya untuk Bang JJ udah nyempetin untuk dan hadir di interview kami kali ini. Terima kasih banyak kami ucapkan dari kelompok kami. Saya mewakili Raden Zata, kelompok Digital Footprint. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama semuanya.